Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia-Mu, segala anugerah-Mu dan segala kebaikan-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas kemurahan-Mu untuk kesempatan saat ini Engkau kumpulkan kembali untuk bersekutu memuliakan nama-Mu. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu tercurah di tempat ini, tercurah di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu bersama kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami perlu pengurapan-Mu yang baru Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami. Terlebih urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar firman yang disampaikannya menjadi pegangan hidup buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik untuk WL, singer, pemain musik. Engkau berkati lebih lagi Tuhan, supaya bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, bisa memberikan sukacita, membawa sukacita di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga tim multimedia, juga Aser Kolektan, anak-anak tamborin, terlebih lagi guru-guru sekolah minggu. Berkati setiap mereka, berkati pelayanan mereka ya Tuhan, pakai lebih lagi ya Bapa. Berkati juga alat yang digunakan ya Tuhan, supaya berjalan dengan baik ya Bapa. Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan percepat langkah mereka supaya boleh bersama-sama dengan kami untuk bersekutu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon campur tangan-Mu di sepanjang ibadah ini Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa gelap yang akan mengganggu, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa atas semua ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak kita mengambil waktu sejenak untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua karena kemurahan nama Tuhan, dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami ada hingga hari ini ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, kami bisa dipersatukan kembali di tempat ini, dan kami akan memulai ibadah kami lebih lagi ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan agar kami memiliki hati, memiliki jiwa yang ingin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku
angkat tangan, ku angkat tangan, karena ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat. Katakan sebab Engkau kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, anak domba Allah. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak menerima, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kita mau nyanyikan lagu dari awal kembali dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dan dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatanku. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat. Dengan segenap hati kita katakan, Bapa Engkau yang kudus, Bapa Engkau yang kudus, anak domba Allah, anak domba Allah. Darah-Mu Tuhan tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau Tuhan yang layak, layak. Terima pujian kami, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lebih lagi dari awal kembali. Dengan segenap hati ya Tuhan, kami datang ke hadirat Engkau ya Tuhan. Dengan segenap jiwa kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Dan dengan segenap kekuatan kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dengan kekuatanku kami mau sembahkan Tuhan, dalam kekuatan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku, karena ku rindu selalu ya Tuhan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat. Katakan Bapa Engkau kudus, Bapa Engkau yang kudus, anak domba Allah, anak domba Allah. Darah-Mu
Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur atas berkat-Mu, karena Kau telah mati di atas Kalvari Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggikan Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami naikkan sembah pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena Kau layak Tuhan. Terima segalanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Penyembahan hanya bagi-Mu. Syukur kemuliaan hanya bagi-Mu. Kedahsyatan keagungan kami tinggikan Tuhan. Nama-Mu selalu. Bersama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Ambil waktu sejenak untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat Tuhan. Segala pujian, syukur, dan hormat hanya kepada-Mu ya Tuhan. Hanya bagi-Mu. Terima kasih. Lebih lagi kata terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya pujian syukur bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau layak ya Tuhan. Kau adalah Tuhan penyelamat kami yang selalu ada buat kami Tuhan. Ya Allahku ya Tuhan. Ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Ku beri syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami ingin ya Tuhan datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, pelayan maupun jemaat Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan dapat merasakan betapa indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan dengan kasih-Mu. Biar hanya roh Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biar hanya Tuhan yang berotoritas di tempat ini dan kami memuliakan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh dong salam kiri kanannya. Shalom. Dengan sukacita dong Bapak Ibu, jangan cemberut-cemberut gitu ya. Ya, luar biasa. Oke, ya.
Bapak Ibu, silahkan duduk dulu deh, gak apa-apa. Kita mau nyanyi kemegahan Tuhan Bapak Ibu. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa baik dan kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyikan di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Yo di hadapan kemegahan-Mu, ku datang membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Kau baik, Kau baik di dalam hidup. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat 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 baik. Kita mainkan lagu yang dari awal kembali, di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah. Membawa hatiku, membawa rinduku, ku teringat Tuhan, kasih setiamu di dalam nyata. Karena Dia baik, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Katakan, ku beri ucapan hanya kepadamu, padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Saya undang Bapak Ibu angkat berdiri, yuk. Kau baik. Engkau, yuk, suara yang Bapak Ibu sekalian yuk keluar. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Ya terakhir, Engkau baik, teramat baik.
mulia kasih-Mu. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Kita menyanyikan dari awal. Betapa baiknya Engkau, kasih-Mu, kasih-Mu tiada batas. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan. Hosana, 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 ku puji. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan. Hosana, 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 Hosana. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, lagu pujian masih sisa satu lagi nih Bapak Ibu. Ya, dengan posisi duduk tetap semangat, amin. Amin. Oke, hatiku percaya kita menyanyikan lagu ini sesuai dengan tema kita ya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya kepada Tuhan hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kita mau nyanyikan lagu dari awal kembali. Karena Tuhanlah kekuatan dan Tuhanlah mazmur. Kita mau nyanyikan lagu ini. Yo. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya pada Tuhan hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Bercinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Ku mau selalu bersyukur. ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi Bapak Ibu untuk Tuhan kita. Ya. Kita tidak pernah terlepas dari kasih Tuhan karena tetesan darah Yesus selalu ada buat kita.
disitulah kita patut untuk mengucap syukur dengan hati dan segenap jiwa kita. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita Bapak Ibu untuk mendengarkan taburan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita menyanyi satu lagu pujian untuk menghantar kita ke firman Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tidak ada. Hanya Tuhan yang menginisiasi untuk kita bersama-sama. Karena itu kita mau menyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Cinta di hatiku, biarlah terus menyala di dalam. Yang memberi kekuatan, memberi pengharapan karena Tuhanlah segalanya bagi kita. Siapakah yang dapat pisahkan dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu Tuhan, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. sedalamnya lembah di hidup, Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. biarlah cinta Di hatiku terus menyala di dalamku. takkan pernah mampu Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu dari awal kembali. Siapakah yang dapat pisahkan? Siapakah yang dapat pisahkan dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu Tuhan, Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. sedalamnya lembah di hidup, Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau dapat mengangkat hidupku. biarlah cinta Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. takkan pernah
takkan pernah takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau Allah satu hidup, setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. sekali lagi Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau Allah satu hidup, setiap musim setiap musim hidupku. Engkau ada, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. memberi pengharapan. Engkau segalanya Engkau segalanya bagiku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, sekali lagi memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, pagi yang indah ini, Engkau telah memberi kesempatan untuk kami beribadah. Biarlah Tuhan akan menolong kami untuk melakukan ibadah pada pagi ini, sehingga ibadah kami membawa berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati perjalanan kami pada hari-hari yang telah kami lalui. Pagi ini kami dapat berkumpul di tempat ini karena berkat dari pertolongan Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan memberkati kami dan Kau akan berfirman kepada kami, memberikan bimbingan, petunjuk, apa yang harus kami tempuh pada hari-hari yang akan datang. Kami banyak kelemahan, kami banyak kebodohan, kami banyak kesalahan, tetapi kami mohon pada saat ini Engkau berfirman kepada kami, sehingga kami mendapat bimbingan dan petunjuk daripada Tuhan, sehingga hidup kami dari hari yang akan datang membawa suatu berkat bagi kehidupan kami maupun bagi orang lain yang melihat segala tingkah jalan hidup kami menjadi berkat bagi mereka sekalian. Tolong kami pada pagi ini untuk memberkati pemberitaan firman Tuhan. Tolong akan hamba-Mu yang Engkau beri kesempatan untuk pagi ini berada di tempat ini untuk menyampaikan berita sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Walman Tumanggor yang telah memberi kesempatan untuk hambanya yang telah dipisahkan selama 5 tahun. Dan juga karena COVID juga saya tidak dapat melayani. Hari ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Walman
kami mengucapkan terima kasih dengan segala kekurangan dan kelemahan kami akan berusaha untuk membawakan akan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Tetapi biarlah saudara dengan sabar, mungkin saya banyak kelemahan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan yang akan menolong, menerjemahkan segala yang akan saya sampaikan. Firman Tuhan, hari ini saya diberi tema yaitu beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Tema ini merupakan perintah Tuhan kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Khotbah ini akan didasari dengan pembacaan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan 13, didasari daripada Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan 13. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya keadaanmu baik. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Musa pada waktu orang Israel akan menyeberangi Sungai Yordan dan akan memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saudara-saudara, sebelum mereka menyeberang, Musa pun pada saat itu tidak dapat masuk ke tanah Kanaan karena dia pada waktu perjalanan orang Israel di padang gurun, dia telah melakukan kesalahan. Masalah karena dia tidak menaati perintah Tuhan untuk mendapatkan air. Karena dia emosi, lalu dia salah langkah untuk mendapatkan air. Dan pada waktu itu Musa dijatuhi pernyataan bahwa dia tidak dapat memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Dan pada waktu umat Israel akan menyeberangi Sungai Yordan, maka Tuhan memakai Musa untuk menyampaikan pesan, yaitu dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan 13, supaya umat Israel takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Dan yang kedua, supaya umat Israel, supaya mereka berjalan menurut petunjuk daripada Tuhan. Jadi perjalanan mereka supaya tunduk dari penentuan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan,
tidak boleh mereka berjalan dengan semaunya sendiri. Harus patuh kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu umat Israel, supaya mereka mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budinya. Saudara-saudara, yang keempat, dipesan beribadahlah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Saudara-saudara, saya akan menyoroti masalah tema yang diberikan kepada saya. Ini adalah merusakkan perintah Tuhan, yang dimana dikatakan beribadahlah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Bagaimana keadaan kita pada saat-saat ini di dalam ibadah kita atau di dalam kita setiap minggu beribadah? Kita akan melihat sebentar bahwa apakah kita memiliki kerinduan dalam hati kita atau hanya menjalankan akan sesuatu kewajiban dan kebiasaan untuk beribadah. Atau ibadah yang kita ikuti dan kita lakukan sebagai rutinitas. Sebagai rutinitas, cuma biasa-biasa saja. Datang ibadah, setelah itu melakukan segala apa yang dilakukan di dalam gereja, kita lalu pulang dengan tidak mendapat apa-apa. Berarti kita di dalam ibadah ini tidak menaruh satu ke hati yang benar-benar, atau dengan segenap hati, atau dengan segenap jiwa. Saudara-saudara, dalam ibadah perlu kita mempersiapkan waktu. Jangan kita dengan sembarangan untuk menentukan waktu. Tuhan memberikan 7 hari. Dan 1 hari Tuhan memberikan kepada kita untuk beribadah. Ibadah kita tidak lama. Bukan satu hari. Tapi mungkin hanya 2-3 jam. Atau hanya 1-2 jam. Kita supaya mempersiapkan betul-betul. Karena ibadah yang kita lakukan akan mendatangkan suatu kehidupan rohani kita yang kokoh dan yang kuat. Sehingga kehidupan kita di dalam menempuh perjalanan hidup ini. Karena ibadah kita yang kita lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa. Sehingga di dalam ibadah itu kita mendapatkan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang membentuk kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan bermacam-macam tantangan dan kesulitan. Hanya melalui ibadah kita yang dengan segenap hati, segenap jiwa membawa suatu kemenangan di dalam hidup kita. Ada beberapa bentuk ibadah yang kita lakukan di dalam kita beribadah di rumah Tuhan. Yaitu bentuk ibadah yang pertama adalah doa. Bentuk ibadah yang kedua adalah puji-pujian. Bentuk ibadah yang ketiga adalah pemberitaan firman Tuhan. Bentuk ibadah yang keempat, sakramen. Bentuk ibadah yang kelima, yaitu persembahan. Saudara-saudara yang dikasihilah, suatu bentuk ibadah yang dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa akan mendatangkan
sesuatu yang membawa kita menjadi orang-orang yang tangguh dan kuat di dalam kehidupan rohaninya. Sebab itu saudara-saudara, mari kita akan melihat sejenak daripada bentuk ibadah di dalam kita bersama-sama beribadah. Salah satu aspek penting dalam ibadah adalah doa. Doa adalah hubungan atau komunikasi kita dengan Allah. Doa adalah persekutuan dengan Allah. Doa adalah percakapan-percakapan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang-orang percaya. Saat kita berdoa, kita merendahkan hati kita dan juga memusatkan pikiran, hati, jiwa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di dalam doa, kita dapat bersama-sama mengungkapkan isi hati kita, dan Tuhan memberikan contoh-contoh di dalam doa. Yesus memberikan kepada kita tantangan bagi kita. Dia menyatakan kepada kita sekalian, mintalah, carilah, mintalah, ketuklah, maka dia akan memberikan jawabannya. Dan juga dia memberikan satu contoh-contoh ibadah dan mengingatkan kepada kita di dalam doa agar supaya kita doa dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati dan jiwa kita. Doa merupakan kuasa yang diberikan kepada kita untuk berbicara kepada Tuhan, untuk berkata-kata kepada Tuhan, untuk minta pertolongan dari Tuhan. Sebab itu Tuhan telah memberikan contoh kepada kita supaya kita berdoa dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh jiwa. Di dalam Tuhan memberikan contoh kepada kita, yaitu doa Bapa kami, yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang secukupnya, bukan yang berlimpah-limpah kelebihan. Umat Israel pada waktu berjalan di padang gurun, Tuhan memberikan mana. Tuhan memberikan mana secukupnya. Tetapi ada umat Israel yang berusaha untuk membawa lebih banyak. Dari sehari, tiap hari mereka dapat mengambil. Tetapi ada yang mengambil untuk esok dan lusa, untuk disimpan menjadi busuk. Saudara-saudara, secukupnya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan memberi contoh kepada kita untuk kita berdoa, untuk kita beribadah dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
marilah kita belajar untuk terus berdoa dalam segala perkara, dalam hal apa saja kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Mintalah, ketuklah. Berdoa dengan penuh ucapan syukur untuk kita suatu bentuk ibadah, yaitu doa. Yang kedua, bentuk ibadah kita yaitu puji-pujian dan musik dan nyanyian. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengajarkan agar kita puji-pujian, nyanyian rohani menjadi salah satu hal yang harus ada di dalam ibadah gereja Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Efesus pasal yang ke-5 19 berbunyi demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak-sorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Puji-pujian merupakan suatu sukacita untuk mengucapkan syukur, untuk bergembira, untuk mengakui akan kuasa Allah, untuk mengakui kasih Allah, untuk mengakui kesetiaan Allah kepada kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah bentuk pujian yang dilakukan di dalam ibadah, kita perlu lakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa dan sepenuh akal budi. Sebab itu ibadah kita pagi ini telah melewati ibadah pujian dan nyanyian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian dan nyanyian merupakan suatu ibadah kita yang berkenan di hadirat Tuhan. Dengan pujian yang sepenuh hati, sepenuh jiwa, menghadirkan Allah bertahta di tengah-tengah pujian kita. Di dalam Mazmur dikatakan Allah turun dari surga dan bertahta di dalam puji-pujian. Dan juga kita melihat akan Daud ketika dia membawa tabut perjanjian. Dia menari-nari dan memuji-muji Tuhan. Sehingga istrinya pada waktu itu mencelah bahwa engkau tidak malu ya menari-nari di hadapan orang banyak. Tetapi Daud dia mengatakan, aku memuji Allah. Aku bersorak-sorai untuk Allah karena Allah hadir di tengah-tengah pujian. Sebab itu saudara-saudara, kita di dalam satu kebaktian adalah ibadah dengan puji-pujian. Pagi ini saya sudah merasakan kehadiran Allah ketika saudara dan saya bersama-sama di tempat ini. Kita menyanyi dengan sorak-sorai. Song leader begitu mantap
suaranya juga begitu mantap sekali. Sehingga menggetarkan hati jiwa kita. Sehingga jiwa kita merasakan sukacita ketika kita beribadah di dalam puji-pujian. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah pemberitaan firman Tuhan. Bentuk daripada ibadah adalah pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan adalah firman, yaitu kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Segala bentuk yang disampaikan, baik itu teguran, baik itu nasihat, baik itu hukuman, baik itu segala perkara yang diberikan kepada kita untuk kita pahami, untuk kita pelajari, dan diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mendapatkan pelajaran, nasihat, dan penghiburan, dan kekuatan dalam iman karena firman Tuhan yang kita terima dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sehingga firman itu menjadi pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita dalam beribadah melalui firman ini akan membawa manfaat bagi kehidupan kita. Dan di mana Amsal yang ketiga, hai anakku, janganlah engkau melupakan janjiku dan biarlah hai memelihara perintah-perintahku. Dalam ibadah kita memelihara akan firman yang diberikan kepada kita. Dan firman itu adalah membawa kita di dalam perjalanan hidup itu. Patut kita terima dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Sehingga firman itu menjadi satu rema di dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah ibadah yang berbentuk sakramen. Sakramen di sini adalah upacara dalam pembaptisan dan juga perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan adalah tanda pengenalan diri sebagai orang percaya kepada Tuhan dan menjadi anggota jemaat. Saudara-saudara, baptisan adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Ketika kita menerima Yesus dan kita akan melepaskan segala dosa dan kita akan bangkit hidup bersama Yesus. Dengan cara yaitu baptis selam. Yang melambangkan di mana ketika kita masuk di dalam air merupakan satu yang membersihkan akan diri kita dari segala dosa kita. Dan kita dimasukkan di dalam air sebagai lambang di mana kita mati dan dikuburkan bersama dengan Yesus. Lalu kita keluar dari air itu melambangkan kita bangkit bersama dengan Kristus. Jadi
kita sekalian, ketika kita melakukan ibadah baptisan ini, perlu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Karena pada hari-hari yang telah lalu seringkali mereka melakukan ibadah dalam baptisan ini karena keperluan ini, keperluan itu, karena mau menikah dengan tidak segenap hati melakukan ibadah dalam baptisan. Sebab itu saudara-saudara sekalian yang saat ini mungkin belum mengalami baptisan, biarlah mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah daripada baptisan. Yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus adalah ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 20, Matius ayat 26, 26 dan 29 berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dengan Yesus. Yang berikutnya dikatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab ini darahku dan darah perjanjian yang ditumpahkan baginya banyak orang untuk mengampuni dosa. Saudara-saudara, ibadah perjamuan kudus patut kita tanggapi dengan benar-benar. Sebab itu ketika akan diadakan perjamuan kudus, gereja patut memberitahukan seminggu sebelumnya. Sehingga jemaat akan mempersiapkan diri untuk ibadah dalam sakramen perjamuan kudus. Sehingga perjamuan kudus yang kita terima pada waktu kita beribadah, kita akan mendapatkan berkat-berkat surgawi yang sangat baik. Sebab itu ketika saudara menghadapi ibadah perjamuan kudus, pakailah kesempatan itu untuk melakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Karena di dalam perjamuan kudus ada kuasa ilahi yang akan membentuk saudara. Saudara hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam saudara. Sehingga ada persatuan kita dengan Kristus di dalam hidup kita hari lepas hari. Yang berikutnya yaitu sakramen ibadah yang berbentuk yaitu persembahan. Kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-21. Kitab Lukas yang ke-21. Ayat yang pertama sampai 4 berbunyi demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan.
Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang ini. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya." Saudara-saudara, dalam ibadah bentuk persembahan, kita akan memberikan dalam biasanya dilakukan setiap kita ibadah hari Minggu. Kita dipungut akan persembahan. Persembahan ini merupakan akan pemberian saudara dalam gereja ini dengan penuh cinta kasih kepada pekerjaan Tuhan. Sebab itu berilah persembahan ini dengan tidak terpaksa dan tidak atau sedih, tetapi dengan gembira. Hendaklah dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Jadi tidak paksaan, diberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Jadi di dalam ibadah bentuk persembahan, supaya saudara memberikan dengan sukarela. Gereja tidak memaksa. Saudara tidak memberi, tidak apa-apa. Jangan sampai saudara merasa sedih karena tidak dapat memberi. Sebab itu kita akan memberi persembahan dengan hati yang ikhlas, hati yang rela, hati yang dengan segenap hati dan segenap jiwa. Sebab itu di dalam kita ibadah persembahan, siapkanlah. Jangan sampai saudara sampai bergereja baru bingung. Gitu. Karena khawatir mempermalukan kok tidak beri sembahan. Sebab itu perlu dipersiapkan. Saudara-saudara, kalau akan beribadah atau bergereja, siapkanlah segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam melaksanakan ibadah. Baik kita dengan waktu yang sebaik-baiknya kita persiapkan semua. Sehingga sampai di gereja kita dapat berbakti dengan hati yang lega dan tidak ada bebannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkanlah. Kalau saudara akan memberi dalam ibadah persembahan, siapkanlah dengan baik-baik. Jangan saudara tiba-tiba bingung. Gitu. Kadang-kadang waktu saya masih di Semarang dulu, waktu sudah lama itu, ada seorang ibu datang pada saya. "Wah, Pak Pendeta, aku keliru," katanya. "Keliru apa, Bu?" "Masukkan ke persembahan." Ini saya taruh uang di dalam kantong saya, yang satu di kanan dan kiri. Saya yang kiri ini akan saya beri belanja nanti setelah pulang dari gereja. Aku akan belanja, tapi aku karena waktu itu bingung.
duit sing yang saya akan persembahannya di kanan atau di kiri. Pak Pendeta bisa saya ambil untuk diganti gitu. Itu waktu saya di Semarang pada waktu itu. Seorang ibu. Sebab itu sehingga ibu itu bingung. Dia ingin mengambil kembali akan persembahan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memberikan persembahan dengan ikhlas dan tulus karena untuk pekerjaan Tuhan. Ada persembahan yang rutin yang kita berikan, sedang gereja mengadakan persembahan untuk Natal, untuk diakonia, untuk pembangunan gereja, atau untuk ini, untuk itu. Biarlah saudara dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan ikhlas memberikan ibadah dalam persembahan. Yang satu lagi adalah persembahan 1/10. Yang ini menjadi satu kepercayaan dari Gereja Isa Al-Masih bahwa perintah Tuhan yang ditulis di dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10 yang mengatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara, merupakan satu kebesaran bagi kemuliaan Allah. Tuhan menggendaki akan persembahan 1/10. Persembahan ini pernah dilakukan oleh Abraham ketika dia menang perang, membawa banyak berkat, kemudian dia menyisihkan akan hasil dari pampasan perang itu diberikan kepada 1/10 kepada Imam Melkisedek. Dan juga persembahan perpuluhan ini pernah diucapkan oleh Yakub ketika Yakub menipu akan ayahnya dan dia mendapat berkat daripada Yakub sehingga Esau pada waktu itu marah karena dia Yakub telah menipu ayahnya, mengaku dia Esau, dan Yakub diberkati, dan kemudian nyatanya yang Esau datang untuk menerima berkat. Berkat itu sudah diberikan kepada Yakub dan Yakub akan dibunuh, lalu dia meninggalkan pergi ke Haran. Dalam perjalanan dia di Betel, dia mimpi melihat malaikat turun naik dari atas dan ke bawah. Dan dia waktu itu berjanji, apabila perjalananku nanti sampai ke Haran dan kemudian aku dapat kembali lagi dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, aku akan menyisihkan hartaku 1/10 menjadi persembahanku kepada Tuhan. Itu kejadian di dalam kehidupan Yakub. Dan pada akhirnya kepada bangsa Israel, Tuhan menyerukan bahwa hendaklah bawalah seluruh persembahan 10/10. Persembahan ini merupakan suatu ibadah kita.
Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja tidak memaksa. Tergantung dari pribadi saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena Tuhan 1/10 itu adalah milik Tuhan. Dan 9 bagian itu milik kita. Diberikan kepada kita. Cukup besar. Tuhan cuma minta 1/10. Kalau ada 10, Tuhan minta 1 bagian. 9 bagian digunakan, dipakai untuk kita. Angka 9 merupakan angka yang tertinggi. Dari abjad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Angka yang tertinggi. Angka 9 adalah merupakan di mana kita dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan. Dan angka 9 adalah angka ajaib. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 1 tambah 8, 9. 9 kali 3, 27. 2 kali tambah 7, 9. 9 kali 9, 81. Jadi 9. Jadi 9 bagian yang saudara terima adalah angka yang tertinggi. Angka yang ajaib. Sehingga dalam perjalanan hidup Anda, ketika engkau membawa perpuluhan kepada Tuhan, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut bahwa Tuhan akan membuat kita susah, membuat kita celaka, membawa kita miskin. Tuhan akan membuka, akan tingkap langit untuk memberkati saudara sekalian. Ketika saudara membawakan 1/10, bawalah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Itu merupakan ibadah kepada Tuhan. Sebab itu bawalah 1/10 dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih bahwa Tuhan memampukan kita memberikan ibadah kita dengan 1/10. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, masih ada yang lain-lainnya. Ibadah penyerahan anak, ibadah pernikahan, ibadah ibadah yang berbentuk mungkin ulang tahun gereja atau acara-acara ibadah Natal, ibadah Paskah. Semuanya itu akan dilakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Pada akhirnya saudara-saudara, beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Berarti beribadah dengan ketaatan dan keyakinan untuk mau melandasi setiap langkah hidup dalam keyakinan akan pemeliharaan Allah dan ketaatan atas semua yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan kita pada hari-hari yang lalu atau pada hari ini? Di mana ibadah saudara? Apakah saudara beribadah dengan sepenuh hati? Apakah saudara saat ini hanya ibadah dengan setengah hati? Atau dengan 1/4 hati? Atau dengan
tidak ada hati. Jawaban yang sebenar-benarnya dari saudara dan saya, Tuhan yang tahu. Amin. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu dan kuasa-Mu yang sempurna nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Walau kadang-kadang kami tidak memahaminya, bahkan mungkin apa yang terjadi kami tidak menerima. Oleh karena tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan dan kami harapkan. Tetapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan indah bagi kami. Dan tidak ada satu perkara pun yang terjadi dalam hidup kami tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Karena Tuhan melakukan yang terbaik sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami boleh terima hari demi hari. Dan biar kiranya Engkau terus mengajar kami untuk mengandalkan Tuhan dan hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu bagi kami. Kami bersyukur juga buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi hari ini. Tuhan yang akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan, memberkati mereka dalam setiap langkah-langkah mereka. Bahkan kami bersyukur juga Tuhan untuk semua jemaat yang sudah hadir dalam kebaktian ini. Tuhan juga yang akan terus memberkati mereka, membimbing mereka di dalam setiap langkah-langkah mereka, menopang mereka dalam setiap jalan mereka. Dan apabila mereka sedang mengalami beban ataupun pergumulan sakit penyakit, kuasa Tuhan dinyatakan sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup mereka dan mereka boleh tetap berada dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang tidak hadir pada pagi hari ini, Kau yang akan melawat mereka juga ingatkan mereka supaya mereka tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan dan merindukan Tuhan dengan semangat dan roh yang menyala-nyala. Dan kami rindu Tuhan supaya Tuhan yang akan terus membimbing mereka di dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami berdoa juga untuk persiapan rencana Natal, tutup tahun dan tahun baru. Kami mohon Tuhan yang akan mengurapi rekan-rekan panitia, bahkan semua yang terlibat di dalamnya, supaya dapat mempersiapkan dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan, dan juga untuk membangun iman kami. Dan kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kau yang akan melawat bangsa ini, khususnya masa-masa persiapan pesta demokrasi yang akan dilangsungkan pada tahun yang akan datang. Biar kiranya semuanya itu boleh berjalan dengan lancar. Dan kami berdoa supaya orang-orang yang terpilih, baik mereka yang duduk di eksekutif maupun di legislatif, adalah orang-orang pilihan Tuhan sendiri yang mampu bekerja memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Berikan hikmat kepada rakyat bangsa kami untuk memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Khususnya kami berdoa buat Ibu Lita, Kau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan biar kiranya dengan bertambahnya usianya boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Kau memberkati dalam iman, dalam keluarga, maupun dalam pekerjaannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan apabila sementara kami akan berpisah, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus